Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi suatu benda. Berikut adalah percobaan tentang gaya oleh anak-anak kelas 4B yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Rain Subi. Jadi di video kali ini saya akan mempraktikkan percobaan tentang definisi gaya, percobaan tentang pengaruh gaya terhadap bentuk benda, dan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Jadi yang pertama adalah percobaan tentang definisi gaya. Jadi untuk definisi gaya itu harus siapkan pensil, penggaris plastik, dan buku. Langkah kerjanya, siapkan alat dan bahan, letakkan sebuah buku di atas meja. Nah, jadi untuk percobaan yang pertama, letakkan buku di atas meja dan tarik buku tersebut. Buku itu akan tertarik sendiri. Yang kedua, letakkan pensil, kemudian letakkan sebuah pensil di atas meja dan dorong pensil tersebut. Pensil itu akan terdorong karena ringan. Yang ketiga, letakkan sebuah penggaris di atas meja. Langkungkan kedua ujung penggaris tersebut. Benda penggaris ini sangat lentur karena tipis, tidak seperti pensil atau buku. Jadi untuk yang kedua, untuk yang ketiga, percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Langkah kerjanya, lakukan kegiatan-kegiatan berikut. Jadi untuk yang pertama, lempar bola. Bola itu akan terlempar dan jatuh kembali karena gaya gravitasi. Nah, yang kedua, dorong meja. Meja ini terdorong lama karena berat. Dan tarik kursi. Kursi juga sama seperti meja, kursi berat. Tidak seperti bola ringan. Nah, untuk yang kedua, percobaan tentang pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Misalkan kertas ini. Sekarang kita akan lemas kertas ini. Kemudian lihat bentuknya. Bentuknya sudah seperti ini. Setelah itu, rapikan kertas koran. Rapikan kertas ini. Kertas ini akan jadi seperti ini, seperti kaca ya, kaca seperti ini ya. Jadi karena kertas ini tipis, bisa dikemas dan bisa dikembalikan seperti semula. Nah, oke, cukup sekian di video kali ini. Itulah video tentang percobaan terhadap gaya. Oke, sekian di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan percobaan tentang gaya, definisi gaya. Alat dan bahan: sebuah pensil, penggaris plastik, dan sebuah buku. Langkah pertama, letakkan sebuah buku di atas meja. Contohnya seperti ini nih. Contohnya seperti ini. Di atas meja. Lalu tarik buku itu jangan sampai jatuh juga ya. Setelah itu, lihat apa yang terjadi dengan buku itu. Setelah itu, letakkan pensil di atas meja. Dorong pensil itu dengan pelan. Apa yang terjadi dengan pensil itu? Ya, dia bergerak maju. Dan sebuah penggaris. Letakkan penggaris di atas meja dan lengkungkan setiap ujung penggaris tersebut. Amati apa yang terjadi dengan penggaris tersebut. Setelah ini, tuliskan pengamatanmu dalam sebuah tabel. Diskusikan bersama kelompok tentang hasil pengamatan. Mendengarkan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang kamu lakukan pada benda-benda tersebut? Yang contohnya buku kita tarik.
Yang pertama tadi kita tarik, yang kedua pensil kita dorong, yang ketiga penggaris kita lengkungkan. Nah, apa yang terjadi pada benda-benda tersebut mengalami definisi gaya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke. Sekarang kita menjawab definisi gaya. 1. Apa yang kamu lakukan benda-benda tersebut merusaknya? Apa yang terjadi pada benda-benda tersebut berganti arah ataupun mengganti bergerak. Buat kesimpulan hasil percobaan. Kesimpulannya semua dari aktivitas kita membutuhkan gaya. Itu. Terima kasih. Saya akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Doronglah meja ke depan, maka mejanya akan berpindah tempat. Lalu dorong kursi ke belakang, dan kursi ini akan berpindah tempat juga. Lalu tendang bola ke depan dan lempar bola ke atas, maka bola akan berpindah tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Win. Hari ini aku akan membuat video tentang percobaan gaya. Yang pertama adalah definisi gaya. Bahan-bahannya adalah buku, pensil, dan penggaris. Pertama-tama, buku ditarik ke belakang. Yang kedua, pensil didorong ke depan. Yang ketiga, penggaris dilengkungkan. Buku yang ditarik akan mundur ke belakang. Pensil yang didorong akan maju ke depan. Penggaris yang dilengkungkan akan sedikit melengkung. Itu terjadi karena tarikan atau dorongan yang disebut gaya. Terima kasih. Percobaan kedua, pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Bahan-bahannya adalah plastisin dan kertas. Pertama-tama, plastisin diremas-remas. Plastisin berubah bentuk. Yang kedua, kertas. Kertas diremas-remas. Kertas akan berubah bentuk. Kemudian disobek. Kertas berubah bentuk lagi. Itu membuktikan bahwa gaya dapat merubah bentuk benda. Terima kasih. Percobaan ketiga, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Bahan-bahannya adalah bola, meja, dan kursi. Pertama-tama, bola dilempar ke teman. Yang kedua, bola ditendang ke teman. Yang ketiga, meja didorong. Yang keempat, kursi didorong. Itu membuktikan bahwa gaya mempengaruhi gerak benda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu dan teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya Fernandina Fadulak kelas 4D akan melakukan eksperimen tentang definisi gaya, pengaruh gaya terhadap bentuk
bentuk benda, dan yang terakhir adalah pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama saya akan melakukan menarik seperti ini. Setelah itu saya akan mendorong pensil seperti ini. Yang ketiga adalah saya akan melakukan penggaris seperti ini. Yang kedua adalah tentang pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Yang pertama saya akan membuat plastisin sesuai keinginan, dan saya kali ini membuat plastisin membuat bola. Nah, dan yang kedua adalah remas kertas koran bekas seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan kemudian sobeklah secara perlahan seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita akan merobeknya. Dan jadinya seperti ini. Dan yang ketiga adalah percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Alat dan bahan yang diperlukan adalah meja, kursi, dan bola plastik. Langkah kerjanya yang pertama adalah lempar bola ke teman. Yang kedua adalah menendang bola ke teman. Yang ketiga adalah dorong meja. Yang keempat adalah tarik kursi seperti ini. Dan sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa. Ini mempraktekkan definisi gaya. Pertama, buku. Buku ditaruh aja lalu didorong dan ditarik kembali karena ada gaya tarikan atau dorongan. Selanjutnya, pensil ditaruh meja lalu ditarik dan didorong kembali. Itu karena ada daya tarikan seperti
buku tadi. Selanjutnya penggaris. Penggaris ini dipegang dua sisi penggaris tersebut lalu ditekukan seperti ini karena ada daya tekanan. Selanjutnya bola. Bola dilempar dan diambil kembali karena ada gaya gravitasi. Selanjutnya meja. Meja didorong dan ditarik kembali karena ada gaya dorong dan tarik. Selanjutnya kursi. Kursi ditarik dan didorong kembali karena seperti meja, yaitu ada gaya tarik dan mendorong. Terakhir yaitu kertas. Kertas diremas seperti ini, lalu dilebarkan kembali menjadi seperti ini, hancur karena ada gaya tekanan yang membuat kertas ini hancur. Cukup sekian dari Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arganto Riyadi dari kelas 4B. Saya akan melakukan percobaan tentang definisi gaya. Sekian dari saya percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aku akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Win. Saya akan mencoba percobaan yang pertama tentang definisi gaya. Pertama, kita singkirkan bahannya, lalu kita akan mulai dengan buku. Jika buku ini ditarik, maka buku ini akan berpindah. Dan jika penggaris ini dilengkungkan, dia akan berubah bentuk. Dan jika pensil ini didorong, dia akan berpindah tempat. Terima kasih, Bu Guru. Assalamualaikum. Ini saya akan mencoba percobaan tentang pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Di sini saya punya kertas karena saya tidak punya koran bekas dan plastisin. Dan di sini saya akan mencoba meremas kertas ini. Dia akan menjadi kecil Dan bentuknya menjadi seperti ini. Lalu jika seperti ini lagi, saya akan merobek kertas ini menjadi dua.
Saya sudah merobek kertas ini menjadi 2 dan kertas ini bisa mengecil. Jadi kesimpulannya, gaya bisa merubah bentuk benda. Terima kasih. Ini percobaan ketiganya tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Jadi ada bahannya meja, kursi, dan bola. Jadi pertama saya akan mendorong meja ini dapat bergerak, lalu kita tarik ini, lalu bisa bergerak seperti itu. Lalu saya akan melempar ini seperti ini. Jadi kesimpulannya, benda yang dilempar, didorong, dan ditarik adalah Akan bergerak seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ardan Fadila. Saya ingin mempraktekkan tentang cara definisi gaya. Nah, alat dan bahannya adalah buku, penggaris, dan pensil. Nah, cara kerjanya adalah buku kita letakkan ke meja, lalu kita tarik. Nah, ulangin lagi, tarik, ulangin lagi, tarik. Nah, apa yang terjadi? Oh, bukunya bergerak. Nah, ini disebut gaya gesek karena pergesekan buku dan meja. Nah, yang kedua adalah penggaris. Kita letakkan ke meja, lalu kedua ujung penggaris pertama dan yang lainnya kita satukan. Ini menjadi lingkaran. Lalu kita kembalikan ke semula. Nah, tuh, sudah seperti semula kan? Nah, ini disebut gaya bekas karena kembali seperti semula. Nah, yang ketiga adalah pensil. Kita letakkan ke meja, lalu kita dorong. Ulangi lagi, kita dorong. Apa yang terjadi dengan pensilnya? Oh, pensilnya bergerak. Nah, ini disebut gaya dorong karena menyebabkan pergerakan dari titik awal ke depan. Percobaan kedua adalah tentang pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Alat dan bahannya adalah plastisin dan kertas bekas. Nah, yang kerjanya adalah ambil plastisin, lalu ini awalnya persegi. Nah, kita akan membuat sesuai keinginan. Saya ingin membuatnya bulat. Nah, kalau persegi jadi bulat. Ini yang disebut gaya terhadap bentuk benda. Nah, contoh kedua adalah kertas bekas. Kita ambil, kan awalnya persegi panjang nih, panjang, lalu kita remas menggunakan tenaga dan otot. Nah, lalu kita kembalikan seperti semula. Kembali seperti semula. Tadi yang sudah dikemas kembali seperti semula. Nah, lalu kita sabik perlahan. Nah, ini yang disebut namanya gaya terhadap bentuk benda. Percobaan ketiga adalah percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Alat dan bahannya adalah meja, kursi, dan bola. Nah, tes pertama adalah melempar dan menendang bola. Lempar bola dan menendang bola sehingga bola itu bergerak. Nah, ini yang disebut gaya dapat mengubah arah gerak suatu benda. Lalu tes kedua adalah mendorong meja. Kita dorong lagi. Nah, sehingga meja tersebut bergerak. Ini yang disebut gaya otot karena menggunakan otot dan tenaga. Nah, tes ketiga adalah
menarik kursi. Kita tarik, 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 sehingga kursi tersebut bergerak. Karena ini disebut gaya gesek. Karena pergesekan antara kursi dan lantai. Demikianlah itu percobaan saya. Semoga bermanfaat dengan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menceritakan tentang definisi gaya bergaya. Pertama, ada buku. Taruh buku, jika saya geser maka buku akan berpindah tempat. Yang kedua, ada pensil. Jika saya dorong pensil ke depan seperti ini, maka pensil sudah akan berpindah tempat. Yang ketiga, ada penggaris. Jika penggaris saya melengkungkan kayak gini, penggaris akan berubah bentuk. Yang keempat, pengaruh gaya bentuk benda ini ada kertas. Jika diremas seperti ini akan berubah bentuk, dan jika disobek akan berubah bentuk menjadi kecil. Tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda, di sini ada bola. Jika bola kita lempar, maka bola akan berpindah tempat. Meja, maka kalau saya dorong, jika saya dorong akan berpindah tempat. Begitu juga Ya. jika kursi saya dorong, maka dia akan berpindah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kali ini saya akan percobaan tentang definisi gaya. Yang pertama, menarik buku. Yang kedua, mendorong pensil. Yang ketiga, melengkungkan penggaris. Sekian video dari saya. Percobaan tentang pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Melempar bola dan menendang bola dan mendorong meja dan menarik kursi. Oke, sip. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan melakukan eksperimen. Jadi yang pertama, bola dilempar akan jatuh lagi karena adanya gaya gravitasi. Meja yang ditarik karena adanya gaya otot. Terus kursi ditarik sama seperti meja yang ditarik karena adanya gaya otot. Oke. Taruh di sebelah sini ya, dan kalau sudah ditaruh kita taruh juga buku di atas seperti itu. Jadinya dia ini seperti turunan ya, lari-lari ya. Ini kalau misalnya kita lepas gini pensilnya, pasti pensilnya akan jalan ya, jalan. Tetapi kalau misalnya kita taruh penghapus di sini, kan penghapusnya kan nggak jalan karena dia tidak datar seperti pensil. Kita taruh seperti ini, pasti pensilnya tidak akan jalan. Coba kalau dari bawah ke atas, dia bakal kembali ke bawah lagi karena ada gravitasi, karena ada gaya gravitasi di bumi. Oke, lanjut yang ketiga, bola yang di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farna Sanzafi. Hari ini saya akan melakukan percobaan tentang definisi gaya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah satu buku,
pensil, dan penggaris. Nah, langkah kerjanya adalah siapkan alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Letakkan sebuah buku di atas meja. Tarik buku tersebut, kemudian amati yang terjadi kepada buku. Buku ini tertarik sedikit lambat karena dia memiliki berat. Lalu letakkan sebuah pensil di atas meja. Dorong pensil tersebut, kemudian amati yang terjadi kepada pensil. Pensil ini terdorong sangat mudah karena dia ringan. Letakkan sebuah penggaris di atas meja. Lengkungkan kedua ujung penggaris tersebut, kemudian amati yang terjadi kepada penggaris. Penggaris ini lentur karena dia tipis. Oke, sekian untuk percobaan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsya dari KB. Saya mau mempraktekkan percobaan tentang definisi gaya, tentang pengaruh gaya terhadap bentuk benda, dan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Alat dan bahannya yaitu pensil, penggaris plastik, dan buku. Letakkan sebuah buku di atas meja. Tarik buku tersebut, kemudian amati. Buku bergerak dikarenakan tarikan dari tangan saya. Letakkan sebuah pensil di atas meja. Dorong pensil tersebut, kemudian amati. Pensil bergerak karena dari dorongan tangan saya. Letakkan sebuah penggaris di atas meja. Lakukan kedua ujung penggaris tersebut. Penggaris melengkung dikarenakan tipis dan gaya dari tangan saya. Kesimpulannya yaitu percobaan pada buku dan pensil menunjukkan bahwa gaya menyebabkan benda dia menjadi bergerak, sedangkan pada percobaan pada penggaris gaya dapat mengubah bentuk benda. Kedua, tentang pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Alat dan bahannya yaitu kertas atau koran bekas. Sediakan selembar kertas koran bekas atau kertas saja. Remaslah kertas tersebut. Kemudian amati. Kertas akan menggumpal dikarenakan remasan dari tangan saya. Rapikan kertas koran atau kertas yang telah diremas. Kemudian sobeklah secara perlahan. Kertas dari lembaran besar menjadi lembaran kecil. Ketiga, percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Alat dan bahannya yaitu meja, kursi, bola plastik. Melempar bola. Bola akan terlempar karena bola itu ringan dan mendapat gaya dorong dari tangan. Dorong meja. Meja menjadi bergerak dikarenakan gaya dorong dari tangan saya. Tarik kursi. Kursi menjadi bergerak dikarenakan gaya dorong dari tangan saya. Percobaan dari ketiga tersebut menunjukkan bahwa gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi gerak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratama Manda Wijaya. Hari ini saya ingin mempraktekkan percobaan tentang definisi gaya.
pengaruh gaya terhadap bentuk benda, dan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kita langsung mulai aja. Nah, jadi percobaan pertama kita akan tarik buku nih. Nih, kalau ditarik buku ini di sini, ditarik, nah, dia akan, apa yang terjadi pada buku ini? Ya, dia akan bergerak. Nah, setelah itu kita letakkan pensil di atas meja. Ini di sini nih, dan dorong pensilnya. Nah, apa yang terjadi pada pensilnya? Pensil itu akan berputar. Nah, setelah itu letakkan penggaris di atas meja dan lengkungkan penggaris ini. Lengkungkan. Nah, penggaris ini bisa melengkung karena penggaris ini sangat tipis. Jadi penggarisnya bisa melengkung dan gampang patah. Lanjut nomor 2 ya. Nah, lanjut yang ketiga ya. Ini aku punya kertas nih. Nah, kalau kita keras sama ini, nah, otomatis dia bentuknya akan hancur seperti ini. Nah, jika kita rapikan, bentuknya akan kembali lagi seperti semula. Kita gunakan lagi jadi ini, kita rapikan lagi menjadi seperti semula lagi. Karena kenapa? Karena kertas menggunakan bahan yang tipis. Nah, jadi kertas gampang teracak-acak seperti ini nih. Lanjut kita ke berapa nih? Ketiga. Kita akan mencoba melempar bola ini nih. Ini ya, bentar. Lempar bola ini. Lempar. Nah, bola ini akan kembali lagi ke bawah seperti ini. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi. Nah, kedua, kita akan mendorong meja ini. Nah, meja ini akan terdorong karena meja ini ringan. Nah, sekarang kita akan tarik kursi nih, kursi. Ya, kita tarik kursi. Kenapa kursi ini bisa tertarik? Karena kursi ini terbuat dari plastik. Nah, bola plastik apa enggak yang warna hijau? Nggak usah bola plastik, nggak apa-apa, yang ada aja. Ini mau bola plastik. Bukan bola plastik, bola yang hijau. Yang hijau. Yang hijau ada di kamar depan kan? Oh, ada. Lakukan kegiatan berikut. Jadi yang pertama, lempar bola. Bola itu akan terlempar jatuh kembali karena ada gaya gravitasi. Yang kedua, dorong meja nih, meja ini terdorong karena berat dan juga bisa kursi. Kursi juga sama seperti meja, berat, enggak kayak bola enteng. Untuk yang kedua,
Untuk yang kedua, perbedaan pengaruh gaya terhadap bentuk gaya. Perubahan gaya terhadap bentuk benda. Gunakan kertas ini. Sekarang kita akan remas kertas ini. Kemudian lihat bentuknya. Bentuknya udah seperti ini. Ulang lagi. Ini bola udah berbentuk seperti ini. Terus rapikan kertasnya. Kertas ini akan menjadi